Misalnya usaha kecil nih, mau berusaha aja, usahanya berapa sih omsetnya, ngurus izin aja sampai beratus-ratus juta misalnya, kan ini nggak logis lagi gitu. Bahwa kita tidak boleh mempersulit masuk ke investasi pada suatu wilayah, ya, termasuk dalam hal ini juga di wilayah Provinsi Banten. Kita ditarget di RKPD itu 60 triliun, apakah berkembang, ada penambahan aset, perluasan usaha dan sebagainya, dan juga harus dilaporkan. Jadi investasi itu kan bukan hanya yang baru saja, termasuk yang sudah berinvestasi sana juga kan ada perkembangan nggak. Ini sekaligus juga kita memonitor apakah di wilayah tersebut juga cukup kondusif tidak untuk investasi ini tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berjumpa kembali Sobat Podcast Radar Banten bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan Podcast Radar Banten. Bersama saya saat ini sudah ada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ibu Virgo Janti. Nah, kita akan berbicara seputar terkait target investasi 2023 karena di 2022 targetnya sudah sangat maksimal, yakni mencapai 80,22 triliun. Langkah seperti apa sih yang akan dilakukan Dinas Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini? Kita langsung saja sapa Ibu Virgo Janti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, apa kabar? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah. Kesibukannya makin padat, Bu? Ya, biasa. Luar biasa. Mengabdi ya. Iya. Ya, apa yang diamanatkan, apa yang ditugaskan, itu yang kita laksanakan. Tapi gimana sih, Bu, menjaga kesehatan di tengah kesibukannya sekarang kepala dinas, tambah amanah baru juga, dituntut harus tetap fresh gitu kan, kesibukan yang padat. Ya. Berpuasa tentu tetap harus dong, Bu. Harus dong, itu kan wajib hukumnya. Iya. Ya justru dengan puasa ini malah bikin tambah semangat ya. Iya. Jadi nggak inget makan gitu. Nggak Jadi inget makannya pas makan. buka. Jadi mikirnya kerja terus, Bu, ya. Ya alhamdulillah ya. Ya itu sudah karena emang sudah terbiasa, kita bisa menyesuaikan ya waktu, kemudian juga koordinasi. Karena kan sekarang saya ada amanah baru yang bukan hanya satu organisasi perangkat daerah saja ya. Jadi ada beberapa organisasi perangkat daerah yang harus juga saya koordinasikan. Insya Allah mudah-mudahan kan kita bekerja teamwork, Mas Adit. Betul. Ya, bagaimana kita membangun satu koordinasi, komunikasi, kolaborasi bersama-sama dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah supaya tujuan pembangunan yang sudah kita cadangkan dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Banten bisa tercapai dengan optimal. Betul. Bu, fokus sekarang sebagai kepala DPM PTSP. Tentunya ini bukan perkara mudah, Bu, karena pertama Ibu masuk ke Pemprov Banten justru mendapat amanah sebagai kepala DPM PTSP. Nah, di 2022 target investasi mencapai 80,22 triliun. Bukan angka yang sedikit, Bu. Apa sih, Bu, sebenarnya upaya yang sudah dilakukan di bawah kepemimpinan Ibu di 2022? Baik, terima kasih Mas Adit. Pertama-tama ya kita patut bersyukur ya bahwa alhamdulillah dari target kinerja, baik itu target kinerja yang sudah tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah ya sebesar 53 triliun, kemudian juga target yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Banten, alhamdulillah dua-duanya bisa kita realisasikan di atas rencana kerja yang sudah ditetapkan. Jadi 80,22 triliun itu merupakan pencapaian yang cukup ya alhamdulillah ya luar biasa. Masuk ya. peringkat 6 besar secara nasional. 6 besar, ya? Betul, 6 besar untuk tingkat nasional. Dan ini tentunya semakin memposisikan Banten sebagai tujuan investasi itu semakin strategis. Nah ini yang perlu kita catat bersama. Nah tentunya keberhasilan ini bukan karena kinerja kita saja Provinsi Banten, tapi atas kerjasama semua ya, kerja keras semua, kerja cerdas semua dari seluruh 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Jadi kita bangun sinergitas nih ya semuanya supaya apa yang kita capai ditargetkan oleh pemerintah pusat juga provinsi itu juga bisa kita raih secara bersama-sama. Demikian juga dengan target kinerja yang ada di kabupaten kota juga. Nah tentunya
keberhasilan ini saya lebih bisa nyatakan sebagai keberhasilan kita bersama di Provinsi Bu, Banten. sisi strategis apa Bu kalau Ibu tadi bilang Iya. investasi bisa mencapai 80,22 triliun. Apa sih Bu yang investor harus banggakan ketika ingin menanamkan modalnya di Provinsi Banten? Baik, mungkin pertama kita dari sisi kebijakannya dulu ya, bahwa ini menjadi satu komitmen bersama mulai dari tingkat pemerintah pusat, di mana Bapak Presiden kita Bapak Jokowi itu kan sudah mengamanatkan seluruh kepada seluruh pemerintah daerah bahwa kita tidak boleh mempersulit masuk ke investasi pada suatu wilayah, ya, termasuk dalam hal ini juga di wilayah Provinsi Banten. Nah, upaya-upaya tersebut tentunya kita memberikan kemudahan, ya, kemudahan, kemudian juga jaminan yang kondusif juga terhadap investasi yang masuk ke Provinsi Banten ini. Kemudahan salah satu diantaranya adalah bagaimana ketika mereka berinvestasi, nah kita siapkan juga sekarang ini nggak usah capek-capek dari lokasi mereka mau melakukan ini. Kita kan sudah dengan online single submission ya. Nah ini tentunya masyarakat yang berusaha berinvestasi bisa langsung secara online. Kemudian ini juga memberikan akses yang lebih terbuka, dan itu juga kami juga di provinsi juga ada satu aplikasi juga ya, sama ya berbasis online juga, cuma namanya untuk membedakan itu pusat, ini daerah kita punya SIPK, sistem perizinan elektronik terbuka SIPK ya. Nah ini dua aplikasi ini tentunya memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa dengan mudah bila mereka membutuhkan layanan perizinan. Tentunya ini memotong rantai koordinasi birokrasi yang dulu dianggap ribet gitu ya Bu ya, sekarang hanya dengan mungkin jarak jauh sudah bisa mengurus perizinan di Provinsi Banten. Persyaratannya dan sebagainya kan sudah bisa diakses dilihat ya dari beberapa jenis perizinan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, silahkan bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Dan itu cukup membantu Bu? Alhamdulillah ya. Biasanya dulu ya waktu sebelum zaman online untuk perizinan online mungkin mereka banyak datang ke sini. Kalau sekarang udah sepi, tapi kok investasi meningkat. Nah itu kelihatan bahwa mereka mengakses untuk izin dan sebagainya kan sudah bisa dengan berbasis dengan cara elektronik seperti itu. Nah kalau dulu kan beramai-ramai datang nunggu ngantri, tunggu antrian. Nah ini kan sekarang sudah terpotong ya pelayanan yang seperti itu gitu ya, masih tradisional ya. Nah paling kesini kalau mereka sekiranya ada yang mungkin belum jelas, tapi juga ingat bahwa tidak semua juga masyarakat kita bisa cepat akses ke ini ya, masih ada juga yang datang, mereka ini tetap dilayani juga di sini. Tapi sediakan call center Bu, biasanya kan kalau membuka aplikasi itu ada call center. Ada ya, di sana kalau ada pengaduan apa dan sebagainya sudah ada di menu itu, pengaduan itu bisa dilakukan mereka bisa apa keluhannya dan sebagainya, dan kita juga bisa jawab secara elektronik juga nanti melalui aplikasi itu. Nah kemudian di samping dengan sistem layanan secara online, kita juga memberikan upaya pelayanan di bidang ketersediaan infrastruktur pendukung untuk berkembangnya investasi di kita. Ketika mereka berusaha kan mereka membutuhkan dukungan infrastruktur seperti apa, seperti kebutuhan listriknya, elektrifikasi, kemudian juga infrastruktur jalannya, kemudian juga ketersediaan sumber air bakunya ya. Nah ini juga kita siapkan ya. Alhamdulillah kalau di Provinsi Banten ini rasanya dibandingkan dengan provinsi lain ya untuk kesediaan infrastruktur ini jauh lebih baik lah. Nah ini juga yang menjadi Banten memiliki daya saing yang cukup tinggi ya berkaitan dengan investasi ya. Terutama di daerah-daerah seperti penyewaan lahan kawasan industri ya Bu di Kota Cilegon. Nah, artinya kan ketersediaan air baku, kemudian akses infrastruktur. Nah makanya tidak salah kemudian Cilegon menjadikan posisi pertama ya Bu ya penyumbang investasi terbesar di Provinsi Banten. Cukup besar ya kalau provinsi Kabupaten Cilegon ya, Kota Cilegon ya. Dia urutan pertama posisinya. Yang terakhir itu Kota Serang. Ya, karena mungkin di Kota Serang kan lebih banyak ke sektor jasa ya, perkotaan yang mungkin lahan-lahan juga terbatas. Tapi bisa tidak sih Bu menggenjot investasi di Kota Serang karena kan etalase ini Provinsi Banten ya. Bisa dengan luas wilayah yang memang kemudian barang dan jasanya juga di situ.
Ya, sedikit. mungkin jenis pemilihan usahanya nanti di sini apa ya, kalau untuk investasi di bidang perkebunan, bidang pertanian kan sudah tidak memungkinkan. Ya mungkin di sini perhotelan, kemudian juga fasilitas sarana perniagaan itu kan bisa dikembangkan di sini. Mall dibanyakin mungkin Bu. Iya. Ya silakan gitu kan, itu juga tergantung kebutuhan kan orang. Usaha di bidang fasilitas perdagangan kan juga lihat pasarnya. Ya tentunya kalau tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat kan tentu itu akan mengikuti ya. Nah saat ini ya memang Kota Serang tidak jauh dari investasinya di bidang perdagangan. Ya gitu jasa itu. Bu, itu kan target penerimaan investasi di 2022. Kemudian di 2023 apakah angkanya signifikan Bu target untuk pencapaian investasinya, atau memang justru stabil saja di angka 80,22 triliun tadi? Untuk 2023 ini kita ditarget di RKPD itu 60 triliun. Kemudian kalau pusat, karena pemerintah pusat ini kan ingin antara 1.300 sampai dengan 1.400 triliun. Nah, tapi kemarin dalam rapat koordinasi kami dengan Kementerian Investasi bahwa Pak Presiden menginginkan untuk 2023 ini target kinerja capaian investasi nasional itu adalah 1.400 triliun. Bisa kebayang ya. Kemarin itu 1.300, sekarang 1.400 triliun. Otomatis kalau di breakdown kepada 34 provinsi, kita kebagian sebesar kurang lebih sekitar 82 triliun. Lebih ya, sekitar 82 triliun ya, dan ini tentunya menjadi PR kita bersama. Dan ini yang terus kita komunikasi dan koordinasikan juga dengan seluruh kabupaten kota melalui upaya apa. Yang pertama kita lakukan koordinasi yang optimal antara kabupaten kota. Apa misalnya ada kesulitan-kesulitan di sana, ada permasalahan investasi tidak berjalan, sudah daftar, sudah mereka berencana, tapi kok belum realisasi. Nah ini juga perlu kita fasilitasi kan, dikasih waktu kan ya. Kok udah setahun bisa belum investasi, belum ada realisasi investasinya. Nah ini harus kita tindak lanjuti. Nah seluruh kabupaten kota harus proaktif gitu ya, mengevaluasi, memonitor kenapa ini belum berinvestasi, belum realisasi, ada apa permasalahannya. Nah ini kita fasilitasi juga kalau ternyata ada kesulitan permasalahan di bidang proses pelaksanaan realisasi investasinya. Nah ini perlu kita ini karena memang Pak Menteri juga kan sedang concern begitu Bu ya, ketika investasi masuk dalam jumlah besar ke daerah jangan sampai diganggu katanya, kata Pak Menteri Bahlil kemarin. Betul. Ya. Nah karena apa ya, karena investasi itu kan salah satu instrumen untuk pemerataan antar wilayah ya, nah kita tahu ya untuk Banten ini kan kita utara sudah relatif demikian berkembang. Betul. Ya. Nah sekarang kita kan juga ada akses banyak yang mulai dibuka ke wilayah selatan ya. Melalui proyek strategis nasional. Di sana ada bendungan Karian, dia kan ketersediaan sumber air baku tuh di sana yang bisa dimanfaatkan kan gitu. Tol Serang Panimbang. Tol Serang Panimbang, betul, dan seksi 2-nya kan nanti selesai 2024. Nah, tentunya kan ini harus direspon secara positif kan oleh seluruh kabupaten kota. Nah, ini pun menjadi daya tarik ya untuk Banten ya mendorong iklim investasinya supaya lebih baik lagi ke depan, karena beberapa wilayah juga sudah mulai membuka akses untuk pengembangan kawasan industri baru nanti ke depannya. Jadi kalau sudah jenuh di utara, kita harapkan nanti ke wilayah selatan juga bisa kita kembangkan sebagai kawasan industri terpadu di sana, disesuaikan dengan daya dukung fungsi ruangnya. Gitu. Makanya kenapa di selatan ini kita lebih karena sebagai wilayah konservasi, jadi kita sesuaikan juga investasi di sana yang berwawasan lingkungan. Walaupun di semua juga kayaknya harus menggenjot sektor pariwisata di daerah selatan mumpuni Bu ya. Di tengah misalkan kalau kawasan industri kan sudah ada di Cilegon, kemudian di Kabupaten Tangerang sebagian. Ya, di sana juga sudah disiapkan juga untuk kawasan industri sepanjang jalan tol. Jadi jangan cuma tol lewat begitu aja kan sayang ya. Di sana juga sudah ada untuk Lebak itu ada 3 exit tol, Pandeglang ada 1 exit tol. Ya, Serang ada 3 exit tol ya. Nah, ini kan salah satu prospek ya ke depan supaya wilayah-wilayah berada di sekitar tol Serang Panimbang juga bisa tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan akses infrastruktur jalan tol itu. Nah, kemudian di samping itu juga itu kaitan dengan penyediaan ya. Nah, kemudian kita harus dorong juga
investor yang sudah berinvestasi di Provinsi Banten ini juga untuk mau melaporkan laporan bagaimana perkembangan investasinya ya, dari sejak mereka melakukan realisasi investasi di sana sampai dengan istilahnya beberapa tahun kan mereka berkembang, apakah berkembang, ada penambahan aset, perluasan usaha dan sebagainya, dan juga harus dilaporkan. Jadi investasi itu kan bukan hanya yang baru saja, termasuk yang sudah berinvestasi sana juga kan ada perkembangan nggak. Ini sekaligus juga kita memonitor apakah di wilayah tersebut juga cukup kondusif tidak untuk investasi ini tumbuh dan berkembang. Karena pengawasan sebenarnya harus secara kontinu ya Bu ya, dilakukan oleh dinas ya Bu ya. Tidak bisa misalkan investasi awalnya kecil ternyata berkembang, nah ini yang tidak dilaporkan gitu Bu ya. Nah iya, nah ini kan ya mudah-mudahan nanti ke depan ya seluruh PTSP di Provinsi Banten sudah mulai proaktif, karena banyak sekali sebenarnya potensi-potensi investasi di sana yang tidak terlaporkan ya. Nah ini juga otomatis kan menjadi kinerja pemerintah daerah juga, bahkan menjadi barometer juga ketika oh ini daerah ini ternyata investasinya bagus ya, berarti kan orang bisa lihat oh satu daya saingnya bagus ya, kedua berarti ada iklim yang kondusif juga yang terbangun di sana kan, ketiga berarti kinerja pemerintah daerahnya juga terhadap investasi aware juga kan ya, melalui layanan perizinan sebagainya ada perbaikan nggak, nah, kan kita bisa lihat dari sana. Makanya kenapa investasi ini oleh Menteri Menko Marves ini kan menjadi satu tolok ukur atau indikator kinerja keberhasilan daripada suatu daerah juga bisa dilihat dari sana. Bu, tapi kan terkadang di satu wilayah masyarakatnya ada yang bisa menerima kedatangan investor, ada juga yang tidak. Banten pernah mencatat ada investasi masuk dari Danone yang memang akhirnya hengkang beberapa waktu lalu. Kemudian sempat geothermal di Padarincang juga sampai sekarang masih tertunda. Artinya sudah masuk tapi masih tertunda. Nah ini kan artinya di tiap daerah bagaimana penerimaan terhadap investor, kemudian bagaimana cara melakukan pendekatan-pendekatannya ini seperti apa Bu? Apakah punya tim khusus dari PTSP dengan misalkan pemerintah daerah terus digandeng, kemudian bagaimana tokoh-tokoh masyarakat setempatnya pun ikut memberikan pemahaman gitu terhadap mereka? Betul sekali ya, itu harus. Itu harus ya, jadi kita juga harus ya kebetulan kan di DPM PTSP setiap kabupaten kota itu ada satu bidang pengawasan, di dalam termasuk juga ada pengendalian juga. Nah ini juga apabila ada permasalahan-permasalahan di bidang investasi itu kita bisa fasilitasi. Kalau misalnya di satu wilayah nih ya sudah jelas ada satu investor di sana tapi mengalami kendala, dan kita bisa fasilitasi juga. Ya tentunya apa sih permasalahannya, misalnya sekitar masyarakatnya belum mensupport atau ada ketidaktahuan ya, kadang-kadang kan ada hal-hal yang mungkin belum dipahami dan sebagainya. Nah yang perlu kita fasilitasi supaya mereka juga bisa menerima, dan kita bisa sampaikan juga bahwa investor ini ke sana bisa memberikan dampak secara ekonomi ya, dan mendukung juga untuk pertumbuhan ekonomi satu wilayah. Nah tentunya ini harus kita jelaskan, dan pemerintah kabupaten kota juga bila ada kesulitan silakan kita sama-sama selesaikan ya, karena ini tugas kita bersama. Di pusat juga kalau misalnya tidak bisa serahkan ke provinsi, kita bisa sampaikan juga ke pusat, karena di pusat itu ada Satgas Percepatan pengembangan investasi di daerah ya, itu Satgas itu langsung di bawah BKPM RI, koordinasinya itu sampai ke penegak hukum ya, kejaksaan dan juga Polda kalau di daerahnya itu. Jadi makanya kemarin Menteri BKPM RI kan langsung ya, karena mendengar ada salah satu perusahaan yang ya dalam tanda kutip gitu ya, mungkin komunikasinya belum ini ya, ini tentu kita carikan solusinya supaya proses investasinya bisa berjalan lancar dan masyarakat juga tidak mengalami satu permasalahan. Nah ini yang perlu tetap harus diingatkan oleh kita dan tetap harus kita fasilitasi. Nah ini tentunya juga semua tidak akan bisa kita capai apabila kita tidak melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Bu, menjaga pertumbuhan ekonomi di satu daerah lebih sulit mempertahankan investor atau memang mendatangkan investor Bu? Karena kan kita tahu kemarin COVID hampir 2 tahun. Banyak perusahaan yang memang tidak sedikit juga mem-PHK karyawan, kemudian akhirnya hengkang mencari lahan baru yang memang
SDM-nya bisa digaji dengan murah, kurang lebih begitulah. Nah, bagaimana Bu menjaga itu Bu? Karena kan satu sisi pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga nih. Kemudian tapi satu sisi misalkan para pemodal ini, investor ingin mendapatkan cost yang murah produksi, tapi kualitas kemudian produksi tetap terjaga gitu Bu. Iya. Jadi gini, setiap daerah itu kan memiliki kondisi situasi sosial ekonomi kan berbeda-beda, masyarakatnya dan sebagainya. Nah, makanya kita minta setiap pemerintah daerah itu juga bisa membuat semacam profile ya di bidang investasinya. Nah, mereka tuh apa aja sih potensinya, kemudian bagaimana dukungan untuk ketenaga kerjaannya, ya ini kan menyangkut kualitas SDM juga. Kemudian berapa sih upah minimum regional di wilayah itu, kemudian juga apakah harga lahannya masih bisa memenuhi nggak terhadap kebutuhan daripada investor. Nah, ini juga kan perlu diinformasikan gitu. Jadi sekarang ini setiap daerah mungkin bisa dilihat ya Mas Adit ya. Sekarang wilayah Jawa Tengah aja sudah membangun kawasan industri yang menawarkan berbagai kemudahan perizinan. Nah, ini kan berarti kompetitor kita kan. Nah, ini harus kita pahami bersama gitu. Kalau memang daerah kita ingin cepat berkembang ya harus terbuka. Karena daerah yang tertutup itu biasanya lamban majunya. Ya, tapi kalau terbuka dalam artian bukan berbagai ini itu ya, tapi tetap kita kan ada aturan yang mengatur untuk itu ya. Nah, itu ketersediaan SDM-nya seperti apa, kemudian juga kemudahan-kemudahan perizinannya juga seperti apa layanannya diberikannya. Nah, ini juga menjadi salah satu daya tarik yang harus diinformasikan secara luas kepada masyarakat ya yang mungkin ingin berusaha di satu daerah kita. Nah, kita tidak berpikir investasi itu adalah harus datangnya modal asing ke dalam saja, termasuk juga bagaimana kesempatan berusaha di wilayah itu sendiri. Ya, pengusaha lokal mau berinvestasi kalau istilahnya untuk ngurus izin aja susah kan juga merepotkan. Investasi bukan hanya modal asing masuk dari luar harus modal dari luar masuk ke dalam, tidak, tapi bagaimana juga jaminan iklim yang kondusif itu juga bisa menjamin seluruh aktivitas usaha ekonomi yang ada di wilayah itu. Jadi penanaman modal dalam negeri itu ya Bu ya. Iya, pengusaha lokal itu justru harusnya hidup di lumbung sendiri gitu Bu ya. Itu. Jadi jangan sampai mau berusaha misalnya usaha kecil nih mau berusaha aja, usahanya berapa sih omsetnya, ngurus izin aja sampai beratus-ratus juta misalnya, kan ini nggak logis lagi gitu. Apakah berkembang, ada penambahan aset, perluasan usaha dan sebagainya. Nah, juga harus dilaporkan. Jadi investasi itu kan bukan hanya yang baru saja, termasuk yang sudah berinvestasi sana juga kan ada perkembangan nggak. Ini sekaligus juga kita memonitor apakah di wilayah tersebut juga cukup kondusif tidak untuk investasi ini tumbuh dan berkembang, terpenuhi kebutuhannya itu. Bu, sekarang kan kalau berbicara persaingan pengusaha lokal dengan pengusaha dari luar daerah, sekarang sistemnya sudah serba digital ya. Di Pemprov Banten saja kan sudah e-katalog dan segala macam. Kemudian semua orang terbuka untuk ikut bersaing di situ. Nah, ini suatu langkah yang memang seharusnya sudah begini sejak dulu atau seperti apa Bu? Karena kan kita ngelihat bagaimana kompetensinya kan Bu. Iya gitu. Betul, itu betul tadi jawabannya. Jadi seluruh pelaku usaha profesional ya. Jadi sekarang kan kita sudah tidak bisa lagi ya, sudah semakin terbuka kan informasi siapa yang memang memenuhi syarat, dan masyarakat dengan adanya e-katalog kan sudah bisa memilih sendiri gitu kan. Kalau kemarin mereka bagus ya memberikan jasanya, tentunya akan dipilih lagi oleh masyarakat kan, karena semuanya semakin terbuka, terlihat, terbaca semuanya ya. Nah, ini tentunya dalam rangka menghadapi era yang seperti itu, tentunya dimohon kepada seluruh dunia usaha untuk bisa lebih profesional lagi. Ketika diberikan kesempatan ternyata dia menjadi istilahnya mendapatkan kesempatan untuk menyediakan jasa itu, ya berikan layanan terbaik. Jangan sampai lagi ngerjain kegiatan kemudian tiba-tiba one prestasi. Nah, ini kan kembali lagi akhirnya di list, di backlist. Nah, jangan begitu gitu ya. Jadi ayo jangan takut, karena kan sekarang nggak bisa kita batasin dong kalau misalnya yang dari luar juga mau ikut, karena kan terbuka kan eranya. Nah, sekarang kalau memang mau bagus ya ayo kita bersama-sama perbaiki kompetensi dan keprofesionalan dari para pengusaha tersebut supaya juga bisa mendapatkan akses yang sama gitu. Bu, di 2023 ini ada tidak sih Bu
yang sedang dibidik oleh Pemprov Banten, investasi besar yang akan masuk, bocoran Bu, yang akan masuk ke provinsi Banten. Tentunya kan PTSP punya lah ya, artinya sejak mungkin komunikasinya sudah dari tahun lalu, kemudian yang akan masuk ke Provinsi Banten di 2023 ini tentunya kan membawa angin segar, baik dari sisi mungkin nanti bagaimana pengusaha lokal mampu ikut di situ, kemudian menyerap tenaga kerja tentunya Bu, ini yang memang masyarakat biasanya ketika investasi masuk pasti akan ada penyerapan tenaga kerja. Ya. Untuk industri besar yang sudah ada sih banyak ya kita. Nah, industri besar ini juga kan masih dalam tahap konstruksi juga. Berarti investasinya masih banyak nih mereka. Seperti ya contoh aja perusahaan dari Korea yang kemarin cukup besar ya, mendapat kunjungan dari Menteri BKPM RI itu dari PT Lotte Chemical ya. Nah, ini juga mereka kan sampai tahun 2024 rencananya ya. Itu investasinya cukup besar masih, karena kan masih pengembangan mereka belum selesai semua itu. Dari sejak mulai awal sempat terganggu ya, terhenti 2019 baru mulai lagi. Sekarang baru sedang melakukan mereka tahap konstruksinya sedang berproses ya. Kita Sandra Asri Group juga sedang terus melakukan pengembangan terus ya, karena kan berarti mereka kebutuhan untuk memasok produk yang mereka hasilkan ke ya di samping lokal maupun juga keluar juga kan berarti kebutuhannya cukup tinggi kebutuhan itu, sehingga otomatis mereka memproduksi bahan baku juga kan harus lebih besar lagi, harus lebih banyak lagi. Nah, tentunya kita kan bisa lihat yang saya bilang tadi kan, bahwa investasi itu tidak hanya satu kali masuk melalui perizinan saat awal saja, tapi ketika mereka berkembang berarti kan mereka lihat ternyata berinvestasi di Banten memang memungkinkan gitu ya, sangat menjanjikan gitu. Di samping ya tadi akses sarana perhubungan transportasinya juga lebih mudah kan, apalagi berhadapan langsung dengan alur pelayaran internasional ya Banten ini. Nah, mereka kan sekarang di kita ada sekitar 60 pelabuhan untuk kepentingan sendiri ya di perusahaan-perusahaan itu. Nah, ini juga merupakan satu kemudahan akses juga bagi mereka ketika mereka harus melakukan aktivitas ekspor dan sebagainya. Nanti ke depan kan lebih mudah aksesnya dari Provinsi Banten. Nah, tidak semua wilayah punya itu gitu, tidak semua wilayah punya itu. Nah, kebetulan Banten memiliki itu. Nah, ini yang harus kita tangkap. Nah, memang kita susah juga ya memelihara, karena kan kompetitor kita yang saya bilang tadi juga sama aja berinvestasi di sini gitu kan, seperti itu sama juga kemudahan dan sebagainya. Nah, ini kita harus jaga jangan sampai nanti mereka tidak betah. Kemarin kan sempat ya hal itu. Nah, kita juga harus apa sih permasalahan tenaga kerja ya, hubungan industrial antara tenaga kerja dan pelaku industri juga kan harus dibangun dengan baik. Berarti tugas teman saya nanti di Snaker misalnya kan fasilitasi itu. Jadi ini seluruh organisasi perangkat daerah yang memang terlibat itu semuanya harus ini, dan kami harus berkoordinasi dengan mereka semua gitu supaya tetap terjaga kondisi yang kondusif lah di wilayah Provinsi Banten ini. Nah, kemudian di samping memelihara yang memang kita rasakan cukup sulit juga ya, termasuk yang menariknya itu. Makanya kita harus terus jangan stuck gitu ya istilahnya. Kalau di sini jenuh, mana lagi nih? Ya, berarti di Banten Selatan misalkan seperti itu. Kemudian komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah nih, ini juga harus terbangun. Jadi kalau misalnya ada perusahaan udah nggak kondusif di sana, misalnya ada yang ancaman banjir ya jangan dibiarkan begitu aja, berikan akses nih. Ini daripada ayo di sana masih ada kawasan industri lagi, yang penting nggak keluar Banten, gitu kan? Atau dicarikan solusi permasalahan iya, makanya ini harus terbangun komunikasi kita, gitu kan? Kalau misalnya dia keluar Banten kan susah dong nanti tenaga kerja dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya masih di wilayah Banten, setidaknya orang yang dari Tangerang, dari mereka masih tetap bisa bekerja tapi di wilayah Banten. Walaupun misalnya pindah ke Pandeglang atau pindah ke Lebak yang memang masih luas ya, atau Kabupaten Serang yang bagian ke arah selatan ya, sepanjang tol itu misalnya kan. Nah, itu juga masih bisa dikembangkan di sana. Jadi yang penting tidak keluar dari Banten. Makanya komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah juga harus terbangun itu. Bu, menurut Ibu di 2023 ini yang masuk itu lebih banyak penanaman modal untuk padat modal ataukah padat
karya Bu, yang artinya mempekerjakan banyak orang. Karena kan di 2022 saja dari 80,22 triliun investasi yang tercapai itu mampu menyerap 596 sekian tenaga kerja di Provinsi Banten kan. 52.000. Iya, 52.000. Ya, kalau kita lihat dari 80,22 triliun itu 20 triliun itu aktivitas usaha yang dihasilkan dari usaha industri kecil. UMKM dong berarti Bu? UMKM. Nah, sebagiannya industri besar padat modal. Jadi 80 triliun, 20 itu berarti 60 triliunnya dari aktivitas kegiatan yang menengah dan besar seperti Kayaknya sekarang tidak bisa diremehkan Bu ya, industri UMKM kan di tengah Ya. pesatnya banyak. Itu benar-benar yang basis ya, fundamental kita ya. Bahkan dari perizinan pun 90% itu pelaku usaha kecil paling banyak. Kementerian Ekonomi Kreatif bahkan kan gencarnya justru Iya, terhadap pelaku UMKM betul gitu ya. Hampir sebagian besar ya mereka. Dia ada pengurusan izin juga nggak sih Bu? Ada kan kalau misalnya usaha-usaha restoran, kafe dan sebagainya itu lebih relatif di daerah ya. Iya. Kalau kita kan yang kalau besar kan nasional, kita yang menengahnya kalau di provinsi. Nah kalau yang kecil Tapi laporan dari kabupaten kota masuk semua ke ada masuk ya tadi melalui LKPM itu. Ya, Bu. itu juga terakses ke sistem tadi itu. ya, aplikasi. Bu, satu pertanyaan terakhir sebelum menutup obrolan kita. Harapan di 2023 Bu, biar iklim investasi terjaga dengan baik, target kemudian tercapai, sehingga Provinsi Banten masih dianggap layak untuk investor menanamkan modalnya di sini Bu. Ya tentunya kami akan memberikan layanan terbaik ya untuk para pelaku usaha yang masuk di Provinsi Banten maupun yang ada di Provinsi Banten ini ya melalui instrumen perizinan ya. Nah ini juga kami juga berharap kepada masyarakat jangan segan-segan bila ada hal-hal yang dirasa di dalam sisi layanan kurang baik, sampaikan keluhannya. Ya, dan itu tidak hanya harus ke provinsi saja karena kan Dinas DPM PTSP itu ada di seluruh kabupaten kota. Nah, kemudian juga tentunya kami juga tetap akan membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh investor yang sudah masuk di sini. Kami juga bersiap juga untuk memberikan fasilitasi apabila ada permasalahan-permasalahan ketika ketika dunia usaha ini sedang merealisasikan investasinya. Ya, ini sudah menjadi kewajiban kami untuk menjamin mereka berinvestasi supaya lebih nyaman lagi di Provinsi Banten. Menjaga iklim investasi itu kuncinya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Virgo Janti atas waktunya. Sobat Podcast Radar Banten, itu tadi kebersamaan saya bersama Kepala DPM PTSP Provinsi Banten. Banyak hal tadi yang dijabarkan bagaimana target investasi di 2023 nanti bisa tercapai juga seperti di 2022. Akhir kata, saya Aditya Ramadan mohon pamit. Jangan lupa saksikan tayangan ini di kanal YouTube Radar Banten Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.